Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Itu sebabnya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya 41 ayat 13. Yang sudah menemukan katakan yes. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, firman berkata janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Alkitab berkata begini, menarik sekali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Saya percaya bahwa tangan kanan di situ bicara begini. Tuhan mempercayakan, katakan Tuhan mempercayakan. Tuhan mempercayakan kepercayaan besar untuk setiap kita yang ada di sini. Katakan amin. Jadi karena kita dipercaya oleh Tuhan, maka kepercayaan besar itu Tuhan yang akan menuntun. Mujizat demi mujizat akan menyertai. Yang amin baru 3 orang. Kalau Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar bagi kita, maka Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Tuhan di dalam teks ini, di dalam bahasa Ibrani, ditulis dengan kata Yehuwa. Orang Israel begitu mengagungkan kata Yehuwa. Orang Indonesia membacanya dengan Yahweh. Betul. Tapi sampai detik ini Pak Budi, kalau ke Israel nanti jangan coba-coba menyebut nama Yahweh. Karena Yahweh itu nama yang kudus, nama yang suci. Bahkan orang Israel pun sampai detik ini tidak berani menyebut nama itu dengan sembarangan. Maka mereka menyebutnya dengan sebutan Yehuwa atau Adonai. Nah, Yehuwa itu atau Yahweh itu artinya begini, the existing one. The existing one. Jadi kalau the existing one, Yehova itu, Adonai itu, the existing one artinya begini. Dulu dia eksis, dulu dia berkarya, dulu dia mengubahkan air menjadi anggur, dulu dia membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit. Maka hari ini the existing one, dia tetap eksis. Mengubahkan yang sakit menjadi sembuh, mencelikkan iman yang buta, membangkitkan setiap kita. The existing one ada hari ini untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, karyanya untuk saya dan saudara. The existing one artinya begini, besok, minggu depan, bulan depan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai selama-lamanya dia tetap eksis, dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Musim boleh berganti, tapi Tuhan tetap sama. Dia selalu ada menyertai kita. Katakan amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Waktu sakit Tuhan ada, waktu sehat Tuhan ada. Katakan amin. Waktu saudara merintis usaha tidak mudah. Waktu saudara sedang struggle, bertahan. Waktu promosi Tuhan sedang datang, saya tahu di sana ada banyak masalah. Tuhan setia di setiap musim hidup kita, dia ada. Katakan amin. The existing one. Aku ini Tuhan, Yehuwa, the existing one. Jadi anak-anak muda yang berpikir Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tinggalin saya. No. The existing one selalu ada untukmu. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau engkau pengusaha, pebisnis, kau berpikir Tuhan tidak sayang lagi sama saya. Buktinya Tuhan izinkan pandemi menghancurkan semua yang sudah kubangun. No, saudara. Pola pikirnya begini, the existing one sedang menghancurkan, meruntuhkan yang dibangun dengan kekuatan manusia. Oh, cuma satu yang amin. Tuhan dengan sengaja
meruntuhkan, menghancurkan yang dibangun dengan kekuatan manusia. Saudara ingat, Menara Babel dibangun dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan runtuhkan itu. Kalau bisnis usaha, pekerjaanmu dibangun dengan kekuatan manusia, jangan heran kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan semuanya itu luluh lantah, supaya rencana Tuhan dinyatakan untuk saya dan saudara. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Kalau rancangan Tuhan yang terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Katakan amin. Kalau rencana Tuhan yang terjadi, tidak ada yang bisa membatasi. The existing one. Aku Tuhan Allahmu. Kata Allah di dalam teks ini ditulis dengan kata Elohim. Katakan Elohim. Elohim itu artinya begini saudara. Supreme. Kalau orang Indonesia menyebutnya Supreme. Merek baju. Supreme itu artinya unggul. Katakan unggul. Elohim itu artinya Supreme, unggul. Atau begini. Allah kita itu tidak terbiasa untuk kalah. Katakan amin. Elohim itu artinya unggul, terbiasa menang. Jadi artinya begini, tidak ada kata kalah bagi Tuhan. Yang amin masih Pak Budi saja, dengar baik. Tapi pendeta, Pak Pendeta nggak tahu masalahku. Dengar baik, berita baiknya hari ini. The existing one itu ada untukmu dan untukku. Allah Elohim itu, Supreme God itu. Allah yang unggul itu, yang tidak terbiasa kalah. Ingat, tidak ada kamus kalah di kamusnya Allah. Tidak ada kosakata kalah di kamusnya Allah. Yang ada, menang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, the existing one. The Supreme God, Allah yang unggul. Yang terbiasa menang, selalu menang, tidak pernah kalah. Yang kalah itu manusia, saudara. Kenapa? Tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa kalah? Karena mengandalkan manusia, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalah, saudara. Iblis itu cerdik, kita terbatas, betul ya? Maka iblis bisa menggunakan cara-cara yang paling update untuk menaklukkan orang percaya. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Elohim yang selalu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Lawan kita tidak main-main saudara. Kuasa kegelapan. Dia sudah ada sebelum kita ada. Tapi karena dia sombong. Malaikat yang hebat itu. Sang penyembah itu. Yang mau menjadi sama dengan Tuhan. Lalu kemudian jatuh. Lucifer itu jatuh. Dia tidak mau jatuh sendiri Pak Budi. Dia mau keluarga Kristen juga sebanyak mungkin jatuh. Dia mau pria-pria yang mengasihi Tuhan di sini sebanyak mungkin jatuh. Perzinahan, perselingkuhan. Dosa kesombongan. Oh pria itu dekat sekali dengan dosa kesombongan. Kalau sudah sukses, jalannya beda, saudara. Iya kan? Mulai atur-atur Pak Gembala. Kalau sarannya tidak diterima, ngambek sama Pak Darwin, ngambek sama Pak Budi, ngambek sama Gembala, pindah gereja. Pria yang belum dipulihkan Tuhan, tidak ada di sini. Lihat kanan kiri bilang begini, tidak ada di sini. Oh puji Tuhan. Tapi kalau seorang pria itu menyadari bahwa di dalam dirinya ada the existing one. Di dalam dirinya ada Allah Elohim itu. The Supreme God. Allah yang hebat itu. Dia tahu dia akan berkata begini. Semua pencapaianku. Semua achievementku. Bukan karena aku. Tapi karena Tuhan ada di dalamku. Katakan amin. Ibu-ibu juga saya percaya semua ibu-ibu. Kalau engkau sadar betul, ada Tuhan, the existing one bersamamu. Maka kehidupanmu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Perkataanmu, pelayananmu,
karirmu menjadi berkat, saudara. Setidaknya untuk keluargamu, katakan amin. Suamimu, anak-anakmu akan berkata, hebat. Di keluarga kita ada tiang doa yang hebat. Orang kalau berdoa, ada kemenangan. Loh, yang amin kok cuma 2 orang. Saudara kalau berdoa, ada kemenangan. Ya, apa yang mustahil bagi kita? Waktu kita berdoa itu kan artinya begini, terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan yang hebat itu tidak sekedar menyalurkan kuasanya, tapi kuasanya hands on sepenuhnya. Katakan amin. Dia ambil alih semuanya. Kondisimu, saudara. Kondisi keuanganmu kah yang selama ini sudah tidak bisa terkendali? Izinkan Tuhan, hands on. Katakan amin. Terkonek dengan Tuhan dan biar Tuhan pegang kendali, saudara. Kalau urusan dosa saja diselesaikan oleh Tuhan. Dia datang berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Katakan amin. Supaya kita diselamatkan. Apalagi urusan yang lain, saudara. Terlalu kecil untuk Tuhan. Katakan amin. Dia Allah, the existing one, tidak pernah berubah. Dia Allah, the supreme God. Allah yang unggul, terbiasa menang. Tuhan terlalu sanggup memberkati kehidupanmu. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana supaya the supreme God itu pegang kendali atas hidup kita? Loh, Tuhan itu mau pegang kendali atas kehidupan kita. Katakan amin. Mau banget. Persoalannya kita ini punya free will. Katakan free will. Kita yang sering kali secara sadar menolak itu. Capek, saudara. Saudara kalau jalan dengan kemampuan sendiri, capek. Kecewa, terluka, gagal, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya the existing one itu berkarya lebih dahsyat bagi kita? Saudara tetap tinggal di dalam kehidupan penyembahan. Katakan amin. Oh, saya percaya bahwa DNA kita adalah sebagai penyembah. Nah, saya ulangi lagi. DNA kita itu adalah seorang worshiper. Ya, semua kita dicipta untuk menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, itu menunjukkan bahwa kehidupan kita intim dengan Tuhan. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Orang kalau menyembah Tuhan, saudara. Saya percaya berkat yang pertama yang dia terima, begini. Dia punya cara pandang yang ilahi. Saya ulangi lagi, saudara. Orang kalau suka menyembah di supreme God itu. Bukan menyembah yang lain ya, saudara. Sebab ada orang menyembah pencapaiannya. Menyembah uang, menyembah manusia, menyembah yang lain. Kita menyembah Allah yang benar. Katakan amin. The existing one, Tuhan Yesus. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, yang pertama, Tuhan berikan kita cara pandang yang ilahi. Cara pandangnya Tuhan diberikan kepada kita. Yesaya 33 ayat 5 berkata begini, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Tuhan kita itu maha tinggi, katakan amin. Dia yang maha ajaib, maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Kita ini terbatas, saudara. Kita masih injak bumi. Tapi Tuhan kita itu maha dahsyat. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, berkat yang pertama yang Tuhan berikan. Kita punya pola pandang yang berbeda. Nih yang suka kecewa sama Tuhan. Yang suka kecewa kepada sesama, kepada pasanganmu. Mungkin selama ini kau pakai cara pandangmu sendiri. Kenapa begitu? Hidup penyembahanmu mulai tidak baik, saudara. Orang kalau sudah tidak terkoneksi dengan Tuhan, mulai pakai kekuatannya. Betul? Kecewa, saudara. Tapi orang kalau terkoneksi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, selalu, apapun, setiap keputusan, besar atau kecil, dia minta intervensi Tuhan secara penuh. Katakan amin.
Itu yang menyebabkan dia punya pola pandang yang berbeda dengan orang lain. Saudara, saya tinggal di lantai 22 di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Teman saya, soundman di gereja, itu tinggal di lantai 2. Beda Pak. Teman saya kalau buka jendela, buka hordeng, yang dia lihat itu parkiran, masih lihat pepohonan, tapi tidak bisa melihat jauh ke depan. Kenapa? Terhalang oleh gedung, terhalang oleh pepohonan, karena di tempat yang tidak terlalu tinggi. Apalagi di lantai 1, saudara. Saya di lantai 22. Saya bisa lihat lebih jauh ke depan. Satu ketika, belum lama saudara. Waktu itu di Kamal itu ada truk yang kebalik. Itu imbasnya macet sampai di Cengkareng Pak. Sampai di Puri. Tangerang itu orang mau ke Tangerang. Macet-macetan. Parahnya minta ampun. Istriku telepon. Pak, di mana? Ya di gereja lah. Aku kan hamba Tuhan. Pelayanannya di gereja. Iya di gereja mana? Ya di gereja kita. Di Taman Semanan Indah saudara. Dia bilang begini, Pak. Lebih baik jangan bawa mobil pulang. Udah mobil tinggalin di gereja. Loh kenapa? Iya. Aku lihat ya. Itu sepanjang jalan dari lantai 22 dari tempat kami itu Bapak Ibu. Itu kami bisa lihat Taman Semanan Indah. Jalan sampai keluar ke Cengkareng, perempatan Cengkareng yang pernah ke Cengkareng, perempatan besar itu terlihat jelas Pak. Sampai mobil-mobil yang macet padat itu kelihatan jelas. Belok ke kiri ke arah Tangerang itu masih kelihatan saudara. Istriku bilang begini, sudah tinggalin itu mobil, naik Gojek aja. Jangan naik gokar, sama aja katanya, macet parah. Naik motor aja, naik Gojek. Aku lihat dari atas, macet parah, benar aja saudara. Syukur hari itu, istriku kasih advice begitu. Naik Gojek saudara, nyampe. Cuman 15-20 menit nyampe, itu pun macet juga Pak. Saudara, ada wakil gembala di gereja kami. Wakil gembala di gereja kami ada 4. Salah satunya tinggal di Taman Surya. Di Jakarta Barat juga, dekat Taman Palem. Itu kalau nggak macet Pak, 15 menit nyampe Pak. Dari Taman Semanan ke Taman Surya, dekat sekali, 15 menit nyampe. Tapi hari itu 2 jam Pak. 2 jam baru nyampe. Puji Tuhan saudara, saya naik motor, naik Gojek, 15 menit nyampe. Kenapa begitu? Waktu kita ada di ketinggian bersama dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Allah yang maha tinggi itu. Engkau yang terbatas, yang selama ini suka mengandalkan kekuatanmu sendiri, cara pandangmu sendiri. Bertobat, katakan amin. Waktu kau minta Tuhan, ambil alih, mulai hands on secara penuh atas hidupmu. Tuhan berikan cara pandang yang baru. Cara pandang ilahi. Orang lain bilang begini, tidak mungkin nih. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan berikan cara pandang sorgawi, katakan amin. Orang tidak lihat, tapi saudara peka dengan kehendak Tuhan. Seorang worshiper itu begitu. Loh, worshiper itu bukan cuman seperti Pak Darwin nyanyi, saudara. Ya ini worshiper saudara. Betul itu worshiper. Tapi dimensi yang lain juga. Worshiper itu yang hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Termasuk cara pandangnya. Cara pandang sorgawi. Cara pandang ilahi. Berkat yang kedua waktu saudara menjadi penyembah. Orang yang menyembah pasti bergantung penuh kepada the supreme God, Tuhan Yesus. Katakan amin. Berkat yang kedua kalau kita menyembah Tuhan. Saudara akan mendapatkan privilege. Diberitahukan, disingkapkan rahasia-rahasia ilahi. Katakan amin. Kalau bicara rahasia, saya yakin rahasia Pak Budi mungkin cuma istri yang tahu. Sifatnya rahasia, katakan amin. Iya kan?
Pak Budi, kartu ATM itu kan punya PIN. Saya mau tanya sama Bapak, yang tahu PIN-nya siapa aja Pak? Oh, teman tahu? Tidak. Kenapa istri? Mana istrinya Pak Budi? Boleh lambaikan tangan. Oh puji Tuhan mendapat privilege yang luar biasa Bu ya. Puji Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena keintiman dengan Pak Budi. Iya kan? Maka ada privilege. Tidak sekedar punya cara pandang yang berbeda saudara. Tapi rahasia-rahasia ilahi itu disampaikan untuk kita. Ibarat Pak Budi. Rahasia loh itu PIN ATM. Tidak mungkin Pak Budi kasih tahu kepada Pak Darwin. Apalagi ke saya yang jarang-jarang ketemu. Tidak mungkin. Tapi kalau Pak Budi dekat dengan istrinya. Sangat dekat. Bahkan sudah menjadi satu. PIN ATM dikasih tahu. Puji Tuhan ya Bu ya. Wih Allah. Begitu juga dengan Tuhan. Semua rahasia yang ada pada Tuhan diberitahukan kepada kita. Kenapa begitu? Karena kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya waktu sudah berkata, Tuhan mentok nih. Angkat tanganmu kepada Tuhan, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Tanda engkau mengandalkan Tuhan. Percaya penuh, berharap penuh bahwa Tuhan sanggup turun tangan. Maka the existing God itu akan memberitahukan rahasia-rahasia yang sifatnya ilahi untuk saya dan saudara. Katakan amin. Saudara, sampai hari ini saya masih layani satu orang pengusaha yang tinggal di Jakarta Utara di kawasan PIK sana. Satu kampung sama saya saudara, dia pengusaha hebat, sudah turun-temurun usahanya. Saya orang Toraja Pak, Toraja itu terkenal dengan kopi Torajanya. Yang suka kopi? Saya sangat suka kopi saudara. Biasanya kalau orang Indonesia 70-30 kan, Arabica Robusta. Kalau saya nggak mau, maunya yang strong coffee. Terbiasa Pak orang Toraja maklum, orang kampung. Terbiasa ngopi. Nggak pakai gula saudara. Suka sekali dengan kopi. Nah Bapak ini pengusaha kopi saudara. Berawal dari Sulawesi Selatan lalu kemudian merambah hampir di seluruh dunia. Produknya bagus sekali. Tidak cuma usaha kopi tapi kemudian sekarang usaha teknologi dan lain sebagainya. Hebat sekali saudara. Beberapa tahun lalu dia punya 2 anak. Yang pertama yang sulung cowok, yang bontot cewek saudara. Dua-duanya kuliah di Amerika, di Boston. Saudara satu ketika anaknya yang pertama ini bersama dengan teman-temannya, anak-anak muda semua, hiking Pak. Dalam kondisi musim dingin, nekat sekali. Saudara tahu, tidak tahu bagaimana ceritanya sampai detik ini. Putranya, anak sulung, cowok Pak. Anak seorang pengusaha hebat. Hilang, dicari oleh SAR di sana. Sampai detik ini tidak ditemukan. Saudara tahu betapa hancurnya hati seorang ayah, hati seorang ibu. Anak sulungnya saudara, yang dia sayangi. Yang akan melanjutkan usahanya nih. Hilang sampai detik ini. 2 minggu yang lalu saya masih khotbah di rumahnya. Anaknya yang kedua tahun lalu Pak, tiba-tiba memberikan kabar yang menggoncangkan keluarga ini. Entah bagaimana. Ini hati-hati anak muda ya yang suka berkenalan dengan lawan jenis, pakai Tinder, pakai Instagram, YouTube, apalagi TikTok kan. Ketemu lewat Instagram Pak, dengan cowok, tampan memang. Ternyata cowok itu adalah penganut saksi Yehova. Satu keluarga penganut saksi Yehova.
Lalu kemudian anaknya ini di brainwash. Ikut saudara. Dia telepon papinya, dia bilang, "Pi, aku mau nikah dengan pacarku." Tapi I'm sorry, dia seorang saksi Yehova dan aku mau ikut keyakinannya. Oh, papinya sudah kehilangan putra pertama, anak bontotnya yang juga dekat sekali dengan dia, saudara. Anak cewek itu kan dekat sekali dengan papa kan. Tiba-tiba kasih kabar begitu. Waduh, sedihnya minta ampun. Saudara lihat, saudara kalau mengandalkan kekayaan, akan ada satu saat nanti Tuhan izinkan semua yang kau bangun dengan kekuatan manusia. Tuhan sadarkan engkau bahwa lihat yang kau bangun dengan kekuatan manusia, tidak ada artinya sama sekali. Kalau Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak pegang kendali, saudara. Kecewa. Saudara, dalam kondisi seperti itu, dia sakit hati sekali sama Tuhan. Terhilang, saudara. Sekian bulan terhilang. Tidak mau ke gereja. Padahal awalnya ini aktivis di gereja. Suami istri. Dia bilang, "Di mana Tuhan? Yang aku sayangi, yang aku cintai. Dua-duanya hilang." Dia menutup diri, saudara. Sampai akhirnya saya berdua dengan seorang hamba Tuhan juga di gereja. Karena sama-sama orang Sulawesi Selatan, saudara. Dari tanah Makassar sana. Kami doakan. Kalau kita berdoa, kita andalkan Tuhan. Maka Tuhan beri cara pandang yang berbeda. Katakan amin. Kalau Tuhan yang hebat itu bersama dengan kita, maka dia beritahu rahasia-rahasia ilahi untuk kita. Katakan amin. Satu saat kami beranikan diri, kami berdoa dulu di gereja, lalu kami berangkat bersama-sama ke PIK. Kami ketemu dengan pasangan suami istri yang sudah terluka terlalu lama kepada Tuhan ini. Kami doakan, saudara. Dan hari itu suami istri tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, "Ya, terlalu lama saya mengandalkan kekuatan saya. Saya pikir dengan memberikan uang yang banyak, fasilitas yang hebat, memenuhi semua yang dibutuhkan oleh anak-anakku cukup. Aku pikir bahwa dengan hartaku semuanya akan tercover, semuanya akan terjaga, saudara, akan berjalan dengan baik. Tapi ternyata keliru. Sekarang aku sadar bahwa mengandalkan kekuatan sendiri, kecewa. Mengandalkan hikmat manusia, kekayaan, kecewa. Dan hari itu saya ingat betul dia bilang begini, "Aku kehilangan putra yang kusayangi. Dan putri bontotku hari ini menolak kami. Dia lebih memilih pasangan hidupnya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi aku percaya lewat keluarga kami akan lahir anak-anak rohani yang takut Tuhan." Kami yang mendoakan pun waktu itu sebenarnya belum terlalu paham. Ternyata Pak, hari itu di dalam doanya dia ambil komitmen untuk bantu sebanyak mungkin anak-anak yang tidak mampu. Yang background keluarganya tidak mampu sekolah. Di NTT sana, di Papua sana. Di beberapa daerah di Indonesia Timur. Termasuk di wilayah Sumatera. Banyak sekali dia bantu Pak. 2 minggu lalu waktu ibadah di rumahnya. Kenapa bisa ada ibadah di rumahnya? Saudara, ingat tadi saya bilang berbulan-bulan dia tidak mau ke gereja karena terluka hatinya. Tapi dia bilang, "Saya buka rumah saya untuk ibadah. Aku mau tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang menyembah Tuhan." Saudara tahu keluarga ini berasal dari keluarga Reform Church. Tahu Reform Church?
Reform beda kalau kita kan Pentakosta. Kita orang Pentakosta, ini orang Reform yang tidak percaya bahasa roh. Mana ada orang Reform bahasa roh? Mereka tidak berdoa minta mujizat Tuhan, Roh Kudus berkarya menyatakan mujizatnya. Pada kita percaya bahwa sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja menyatakan mujizat Tuhan yang hebat. Katakan amin. Tapi hari itu dia bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan beritahu rahasia-rahasia ilahi bahwa lewat air mata yang terjadi, ada ribuan anak-anak yang Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita, masa depan yang indah lewat hidupmu. Dia ngomong kemarin saudara, setelah ibadah kita ngobrol panjang sekali, ibadah cuma sampai setengah 10 malam, ngobrol sampai jam 11. Dia ceritakan pelayanannya sekarang disuka pelayanan Pak. Ke daerah-daerah, dia bantu anak-anak, dia sekolahkan anak-anak. Banyak sekali. Dia bilang, Pak, ini komitmen saya. Ini komitmen saya. Aku ditinggalkan oleh anak-anakku. Aku kehilangan anak-anakku. Tapi sekarang aku bersuka cita. Aku punya banyak anak-anak rohani. Bukan cuma 2, ribuan. Saudara lihat, cara pandangnya beda. Dulu dia tidak ngerti, ini orang kaya sekali Pak. Banget. Tidak ngerti. Loh hartanya buat apa? Buat, ya udah dinikmatin saja. Dikumpulin gitu aja. Tapi setelah Tuhan proses dia dengan proses yang tidak mudah saudara. Tidak mudah. Siapa yang mau putranya, putra sulung saudara. Hilang begitu saja. Tapi ternyata ada rahasia ilahi yang hebat di balik semua itu. Tidak terpahami memang. Bahkan saya bilang, tidak mudah dipahami. Tidak mudah dimengerti. Tidak ada satu orang pun di sini yang mengharapkan anaknya terhilang. Tidak ada, saudara. Tapi waktu kita dekat dengan Tuhan, rahasia ilahi itu disingkapkan. Katakan amin. Ya, rahasia sekali loh, tapi Tuhan singkapkan. Ini loh nak, aku izinkan itu terjadi. Supaya kesombongan, keangkuhanmu, pengakuan dirimu selama ini, mengaku hebat, tinggalkan semua itu. Aku berkati engkau supaya engkau memberkati banyak orang. Aku memberkati engkau supaya banyak orang datang kepadaku. Aku memberkati engkau supaya banyak anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak mampu. Engkau sekolahkan, engkau tolong mereka. Dan dengan demikian mereka mengalami kasih Tuhan lewat hidupmu. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Terakhir saudara, pemusik boleh bantu saya. So, kalau mau mengalami the existing one. Alkitab berkata begini, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. So, saya ajak kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Yesaya pasal 41 ayat 13. Dikatakan begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, apa saudara? Memegang tangan kananmu. Dan Tuhan bilang begini, jangan takut Pak Budi, jangan takut semuanya di sini. Engkau yang sedang bergumul untuk anak-anakmu. Pak, Bu, firman Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan sanggup menolong saudara. Alkitab bahasa Indonesia itu menerjemahkan kata memegang di situ. Ya sudah memegang. Tapi ada satu terjemahan lain. Alkitab berbahasa Indonesia juga. Versi yang tidak terlalu sering kita gunakan. Namanya MILT. Dirilis tahun 2008. Modified Indonesian Literal Translation. Kata menguatkan di situ diterjemahkan dengan kata memegang tangan kananmu. Diterjemahkan dengan kata, aku menguatkan tanganmu yang lemah menjadi kuat. Sekali lagi saudara. Jadi arti kata memegang tangan kananmu di situ. Tuhan mau bilang begini. Aku pegang tanganmu. Supaya tanganmu yang lemah itu, aku jadikan kuat. Katakan amin. Saudara ingat Daud? Daud masih 16 tahun Pak.
Waktu dia mengalahkan Goliat. Goliat, saudara, seorang perwira tentara yang sudah terbiasa mengalahkan banyak musuh. Ya, memang Daud itu pernah mengalahkan singa, beruang dan lain sebagainya. Tapi tetap saja yang dia hadapi ini seorang raksasa perang yang hebat. Tapi lihat, waktu Tuhan turun tangan, Tuhan pegang tangan Daud. Tangan Daud yang lemah dijadikan kuat, katakan amin. Bahkan Saul saja. Saudara, kalau baca 1 Samuel pasal 17, Saul itu sudah dikuasai oleh ketakutan, Pak Budi. Orang kalau sudah dikuasai ketakutan, sudah gak mulai percaya kepada Tuhan. Susah percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mempermalukan Daud, saudara. Padahal Daud ini mau bela dia loh. Mau bela bangsanya. Tapi Saul ambil jubahnya yang besar itu. Dia pakein ke seorang remaja 16 tahun. Kedodoran gak Pak? Kedodoran. Coba berimajinasi ya. Bagaimana waktu itu kondisi itu menjadi lawakannya Saul. Bahkan mungkin tidak sedikit dari tentara Israel ketawa gitu. Ataupun kalau gak enak ketawa dalam hati gitu. Anak kecil pakai jubah perang saja. Kedodoran. Bawa pedang untuk berperang itu kan berat sekali, saudara. Dipermalukan, saudara. Tapi waktu Tuhan pegang tangan Daud, tangan yang lemah itu, bukan Daud yang kuat, saudara, tapi tangan Tuhan yang kuat, mengubah tangan yang lemah menjadi kuat. Alkitab jelas berbicara, hari itu Daud bilang begini, kau lihat, kau menghampiriku dengan lembing, dengan peralatan perang yang begitu canggih menurutmu. Aku datang dengan nama Tuhan, Yehuwa, the existing one, katakan amin. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dulu, hari ini, sampai selamanya. Dia sedang pegang tanganmu. Tanganmu yang lemah itu, Tuhan pegang. Tuhan beri kekuatan, katakan amin. Alkitab berkata, hari itu Daud yang menang dan sorga bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Saya berdoa, semua kita di sini, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan turun tangan, memegang tanganmu. Memberi kekuatan kepadamu. Maka kemenangan pasti terjadi. Kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.